premis yang kita punya di season 2 ini lebih ke situasi pasca kerusuhan di akhir episode 8 season 1, di mana waktu kematian Tony terjadi, Elzan dan Ical menjadi buronan sebenarnya. Jadi ini titik di mana mereka harus melarikan diri dari kejaran semua orang yang sedang membunuh mereka. Kemudian konflik-konflik itu muncul membawa Elzan dan Ical dan Wulan dan Ara menuju tempat baru. Maka kemudian itu yang membuat konflik dan dunia season 2 ini melebar ke arah yang nggak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Dan semua akhirnya mereka akan tetap mempertaruhkan hal-hal yang mereka coba pertahankan. Gue yakin kalau Amar, Bang Ibra atau Bapak masih hidup, mereka pengen kita bahagiain Wulan. Lanjutan dari konflik season pertama di mana urusan gue sama Tony udah selesai, datanglah si karakter baru, Irfan. Elzan. Kalau di pertemuan pertama gue pengen bunuh. Lu udah mati. Sebenarnya udah diliatin di season 1 beberapa scene Irfan muncul sebagai atasannya Tony, dan Irfan adalah main villain yang kita punya gitu, yang kemudian dia punya pendekatan yang cukup manipulatif. Di awal dia bisa bekerja dengan Elzan gitu. Udah gue bilang, gue bukan kayak Tony. Lo harus percaya itu. Kecurigaan dengan dua nama, Elzan dan Ical. Di season 2 ini kita punya ada Datuk, ada Kumala, ada Bos Besar, ada Irfan. Lalu ada beberapa karakter-karakter yang ada di season 1 yang kemudian kita datangkan lagi gitu. Dan di sini karakter kita akan jadi semakin banyak, semakin kompleks, dan semakin keren sih. Banyak banget ketemu dengan mafia-mafia baru, penjahat barunya yang akan lebih seru lagi dan akan lebih semakin kompleks dengan ceritanya yang dibawakan di season 2 ini. Oh, ada juga Iskandar, karakter polisi. Niat gue menjarain dia. Kalau macem-macem gue bikin lo satu sel sama dia. Memang hadir di season ini untuk memburu Elzan dan Ical, yang sebenarnya dia juga punya misi terselubung. Kenapa dia harus benar-benar menangkap Elzan dan Ical gitu. Hai, gue Juan Biawan, berperan sebagai Datu. Datu adalah antitesisnya Elzan. Bagaimana Elzan bergerak, bagaimana Elzan berbicara, dan semacamnya. Kamu adalah kebalikannya. Jadi Datu adalah sosok yang mungkin misterius, pendiam, sedikit dingin, dan punya masa lalu yang kelam. Kalau mau duit kerja goblok, mikir tol. No. Sebelum kita masuk ke season 2, yang menarik di season 1 adalah pada saat Ical dan Elzan masih berdiri sebagai individu-individu yang terpisah gitu. Artinya di season 1 kita akan lihat bagaimana pencarian Elzan untuk bertemu dengan Ical. Lalu kemudian kita lihat bahwa Ical bertumbuh di pasar dengan amarahnya, dengan segala macam trauma-trauma masa lalunya yang membuat dia tumbuh sebagai seorang pemuda yang beringas gitu. Karena apa yang dilakukan dalam season 1 pertaruhan adalah Ical yang melarikan diri dari masalah yang dia punya. Sekarang dia kembali lagi ke realita, dan bagaimana dekat dengan keluarga untuk pertama kalinya. Karena terakhir kali dia memiliki momen-momen tersebut adalah pada saat momen-momen pas dia SMP, yang dimana dari film pertaruhan. Dan sekarang makanya ada momen kedekatan abang dan adik berantem. Abang adik sendiri sebenarnya udah membaik, tapi masih ada penyesalan di Elzan ke Ical. Kenapa lu harus bunuh Rio gitu? Dengan perspektif dan cara melihat Elzan dan Ical, maka dunia itu tetap menjadi dunia yang asing buat mereka, sehingga mereka tetap menjajaki dunia baru ini dengan cara mereka. Lalu kemudian ketika kita bicara soal Ara, tentu saja Ara akan menemukan petualangannya yang jauh lebih kompleks daripada petualangannya yang pertama gitu. Cara karakter juga makin berkembang, tapi skill yang digunain Ara tetap otak sih. Dia tetap menggunakan otaknya dia dibandingin otot gitu kan. Tapi dengan karakteristik Ara yang street smart, yang bisa mempunyai solusi atas segala permasalahan, Ara akan sangat struggling untuk menjalani hidup barunya gitu. Itu yang jadi menarik. Tantangan hidupnya Ara jadi lebih besar di sini. Bagaimana waktu dia berpisah dengan Elzan, bagaimana pada saat dia harus menjalani kehidupannya sebagai individu, itu menjadi sebuah cuplikan cerita yang sangat menarik sih gitu.
Jatuh sih tapi tadi gue. Dia jatuh nih. Kayaknya pertarungan season 1 selesai 2 bulan 3 bulan kemudian Mas Tata nge-DM terus kayak Bi mau ikut gak karena rencananya ada nih season 2 terus nanti kita bikinin karakter buat lo yang cocok banget buat lo. Terus bahkan kita belum nyebut nama Dato, belum tahu namanya seperti apa. Terus paling kita diskusi lebih ke senjatanya, cara berantemnya karena emang Mas Tata kayaknya visinya mau lebih stylish dan lain-lain. Kemudian ketika kami mendesain Datu, itu tuh harus orang yang punya level yang sama dengan Elzan di dunia pertaruhan. Kemudian cara dia membawakan karakter ini rasanya dia orang yang tepat untuk ketika disebelahin sama Elzan, itu tuh jadi karakter yang mampu mengimbangi bobotnya Elzan. Elzan adalah orang yang center of the world-nya pertaruhan gitu. Kemudian datanglah Datu, ini mampu nggak membuat dunianya goncang. Ternyata ini mampu, maka jadilah Datu BO1. Kita pada saat itu sangat memperjuangkan BO1 secara jadwal, secara apapun kita benar-benar bagaimana caranya pokoknya Datu harus BO1, nggak boleh ada yang lain. Ya itu karena memang murni dari hasil pemikiran kita ketika proses pengembangan naskah. Si Datu juga punya perasaan yang nggak suka kan sama si Elzan, juga ikut menyusul, tutup pintunya, kamu menyusul ke sini. Jadi kalian bertiga jadi saling siaga gitu. Nah, Ara langsung masuk gini. Cukup. Hubungan Ara dan Elzan di season 2 dibilang agak kompleks. Sebenarnya sama aja. Di episode awal Ara sama Elzan sebagai pacar menjalin hubungan yang sama, tapi karena ada konflik yang mengharuskan mereka berpisah, jadinya ada gap di antara mereka selama Elzan kabur ini. Jarang banget tahu ketemu cowok pendiam kayak lo. Biasanya tuh ya rata-rata. Ara, bolehkah suatu saat saya ajak kamu makan malam? Hubungan Datu dengan Elzan CS ya, Elzan, Ara dan Ical serta Wulan kebetulan bersinggungan walaupun kita sangat berbeda dunianya. Tapi di persinggungan itu ada benih-benih cinta yang muncul. Anjay. Fighting scene yang ada di season 2 ini sebenarnya secara jumlah scene yang kita punya itu hampir 2 kali lipatnya dari season 1 gitu. Gaya fighting yang kita punya di sini lebih beragam, lebih stylish. Kalau kemudian di season 1 kita banyak sekali mengutamakan pertarungan jalanan, maka kemudian di season ini kita banyak bermain dengan gaya-gaya baru selain ngomongin soal street fighting gitu. Ada technical fighting yang lebih stylish. Scene bertarung di atas ring tetap ada, tapi lebih banyak ini bertarung di pinggir jalan dan musuh-musuh petarungnya ini yang lebih mau ngebunuh Elzan dan kawan-kawannya. Jadi Elzan diharuskan buat lebih brutal lagi di sini. Sebelum syuting kita ada 2 minggu reading dan workshop fighting koreo. Lumayan intens, tapi banyak juga koreo yang dilakuin di setnya, on the spot. Jadi kita ngafalin koreonya pas baru sampai set. Kita punya proses reading, habis itu punya proses workshop koreo itu sekitar 3 hari. Kalau masalah pakai pantofel, pakai celana bahan latihan karena biar nggak jadi alasan. Pas lagi syuting nanti jadi alasan, aduh gara-gara celananya nih, aduh gara-gara sepatunya nih, aku harus membiasakan diri juga kan sebagai Datu bahwa emang dia nyaman pakai apa yang dia pakai gitu. Dari beberapa scene fighting kita breakdown, kita bikin storyboardnya, terus kita latih pemainnya, kita workshopin, habis itu kita bikin video boardnya scene by scene-nya. Total kalau nggak salah ada 65 scene fighting di season 2 ini. Dengan keterbatasan waktu yang kita punya pada saat kita berproses untuk
berlatih fighting scene sebelum produksi, itu ternyata semuanya cukup terjawab pada saat produksi. Mereka semua menyiapkan energi dan stamina mereka yang cukup luar biasa. Ada yang final battle sama Abah. Misalnya ada beberapa yang kepukul dan mukul. Terus itu nggak enak, mukul gimana nih? Sedangkan harus adegan ya mati. Ada namanya 720 kick. Ini secara teori dia lompat 360, habis itu landing kaki kanannya, kaki kirinya nendang. Jadi 720 putarannya. Cuma satu kali dilakukan dia oleh Datu karena susah banget. One, two, three, tuan bakal mati. Aku rametin, Dewani Siji. Pertama, sebenarnya Fajar adalah head writer untuk season 1 dan season 2. Semua isi kepalanya itu adalah apa yang kemudian tertuang di scene sekarang ini gitu. Rasanya campur aduk sih. Saya harus mengeksekusi secara visual tulisan yang saya buat sendiri, tapi juga menyenangkannya karena saya juga bisa memainkan itu. Artinya tulisan yang saya buat tentu saja tidak serta-merta bisa dieksekusi exactly like that gitu. Tapi kemudian saya punya kesempatan untuk membuatnya jadi, oh ini saya akalin ke arah ini ya. Kayak kita menemukan tweak dari barang yang kita ciptain sendiri gitu. Bagaimana cara kami bekerja adalah saya tetap menjadi head director di sini. Kemudian Fajar sebagai second layer-nya. Saya dan Siddhartha itu akan mengerjakan episode 1 dan episode 8, yaitu pembuka dan penutup. Lalu kemudian setelahnya saya memegang episode ganjil, Fajar memegang episode genap gitu. Meskipun pada prakteknya kami seringkali tukar posisi, artinya saya bisa aja mengerjain episode 5 di bagian tertentu, lalu Siddhartha juga sebaliknya gitu. Sejauh ini kami punya pola komunikasi yang cukup baik, kami punya bentuk kerjasama yang cukup menyenangkan, dan kami bisa berbagi kepala dengan ukuran yang pas gitu untuk menciptakan series ini menjadi series yang ideal untuk ditonton semua orang gitu. Menurut aku, Mas Tata sama Mas Semar adalah director yang sama-sama tahu apa yang mereka mau tuju gitu. Apa yang mereka mau cari di dalam setiap scene yang mau diambil. Dan itu yang aku suka dari keduanya sih. Mereka sangat clear akan vision mereka, akan apa yang mereka mau tuju. Sehingga dalam setiap adegan itu ngebuat aku jadi lebih mudah untuk memainkan. Aku ngerasa mereka sobat banget ya. Aku ngerasa mereka tuh emang sangat sobat dan punya visi yang sama terhadap seriesnya. Tapi ketika mereka mendirect, mereka punya dua pendekatan yang berbeda, dan maksudnya jadi sangat menarik karena warnanya jadi berkolaborasi gitu. Dua-duanya punya style yang berbeda gitu. Jadi kombinasi yang pas sih mereka berdua. Kejadian lucu, kejadian yang menyenangkan tuh setiap hari ada di set gitu. Karena kita semua bekerja dengan vibe yang positif, kita bekerja dengan bahagia, kita bekerja dengan bercanda selayaknya teman gitu. Bahkan semua orang-orang itu bilang bahwa kita itu selalu bekerja kayak keluarga gitu. Orang-orang merasa nyaman di produksi pertaruhan ini gitu. Harapannya adalah tetap pertaruhan ini akan ditonton oleh orang sebanyak-banyaknya gitu. Ini mungkin adalah satu series action terunik yang pertama di Indonesia. Energi yang sama antara tim penyutradaraan dengan pemain dan juga tim produksi dan semua kru yang terlibat itu punya energi yang sama, bahwa kita akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Sebagai penanda series di Indonesia yang keren di zaman ini gitu. Artinya kami bangga telah menciptakan sejarah, dan kami bangga bahwa kami terlibat dalam produksi ini. Value keluarga itu adalah intisari dari series pertaruhan ini. Fight for your family, pertaruhkan apapun untuk mempertahankan apa yang kalian percaya, apa yang kita percaya gitu. Jadi keluarga itu adalah sesuatu yang harus dijaga dan harus dihormati. Kami bersyukur punya teman-teman seperti kalian, punya kru seperti kalian yang sudah bekerja keras mendedikasikan energi dan semangat kalian ke dalam pertarungan series ini. Sekaligus di sini saya memperkenalkan Fajar lagi ya. Ini kita menemani Fajar sebagai sutradara di pertarungan ini. Saya
mengucapkan banyak terima kasih atas kerelaan teman-teman untuk menemani kami, kita berhasil membawanya ke tempat ini. Sorada. It's a wrap. It's a wrap. It's right. Pertaruhan The Series Season 2. Jangan lupa saksikan video original series Pertaruhan Season 2 Karena di luar sana katanya udah heboh, ada saya. Kalian harus nonton, jangan bajakan. Karena kita sudah membuat karya ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin, hanya untuk menghibur kalian. Di season ini kalian akan melihat lagi, marilah marah bersama Elzan dan Ical kepada dunia. Tonton Pertaruhan The Series Season 2 Hanya di video. Hanya di video.